Halo friend, kembali lagi di Baku Hantam 123. Nah, ini kita harus bahas masalah yang lagi panas-panasnya ya. Soal negosiasi yang katanya lagi berlangsung untuk ekspor kapal frigate kebanggaan Turki kelas Istif ke Indonesia. Tapi ya itu, ternyata prosesnya itu nggak semulus yang kalian bayangkan. Nggak segampang narasi begal-begal-begal yang sering kalian dengar di luar sana gitu ya. Jadi gini friend, sekarang ini di dalam negeri Turki sendiri itu lagi bergejolak. Rakyatnya itu, terutama para pengamat pertahanan di sana, itu mulai menuding pemerintahannya sendiri. Mereka bilang kalau pemerintah Turki itu cuma mementingkan cuan, cuma mikirin duit doang. Karena apa? Karena sebagian besar masyarakat dan pengamat di sana itu sebenarnya nggak rela kalau frigate kebanggaan mereka ini dijual ke Indonesia dalam kondisi seperti sekarang. Ya, jadi ini ada alasannya, friend. Bukan tanpa alasan mereka protes begitu. Kalian jangan langsung nyalahin rakyat Turki juga. Karena kalian harus tahu, kalau ini notabene adalah frigate unit kedua dan unit keempat mereka. Bayangin, friend, ini barang masih gres. Masih baru banget buat angkatan laut mereka sendiri. Nah, kalau kalian main ke media sosial X atau Twitter, itu banyak banget cuitan dari pengamat pertahanan Turki yang mendesak pemerintah mereka untuk membatalkan saja penjualan kelas Istif ini ke Indonesia. Alasannya yaitu tadi, ini masih unit-unit awal, masih unit kedua loh. Ente bayangkan saja, posisi Turki itu di Timur Tengah kondisinya lagi mencekam kan? Mereka itu punya rivalitas yang tinggi, baik dengan Israel maupun dengan Yunani atau Greece sebagai rival abadi mereka yang selalu ya seperti kalian ketahui lah. Kedua negara ini sering banget cerot-cot becret, sering banget bersih tegang di perairan. Nah, sekarang logikanya gini, mereka baru aja buat frigate unit kedua. Barangnya hampir jadi, tiba-tiba mau diambil sama Indonesia. Sebagai rakyat Turki, coba deh ente dibalik posisinya. Kalau ente jadi rakyat Turki, apakah kalian bakal rela kalau frigate yang harusnya memperkuat pertahanan negara kalian sendiri, ujuk-ujuk frigate kedua itu malah dijual gitu aja ke negara lain kayak Indonesia? Ya jelas nggak bisa lah, pasti ada rasa nggak ikhlasnya itu. Masalahnya yaitu tadi, kuncinya ada di masih unit kedua ini, Bran. Kecuali kalau ceritanya kayak kapal PPA dari Italia itu kan sudah diproduksi banyak. Sudah unit keberapa itu? Kalau nggak salah unit ke-6, ke-7, ke-8, atau ke-9 yang akhirnya dialihkan ke Indonesia. Lah, kalau yang ini kan baru aja jadi 2 biji loh, friend. Bayangkan, baru jadi 2 sudah mau dilego. Ya otomatis menimbulkan pro dan kontra yang luar biasa di sana. Jadi kita jangan serta-merta langsung menyalahkan pihak sononya kalau mereka agak berat hati. Jadi ente jangan merasa hidup ini seindah omongan begal-begal kapal atau begal-begal frigate ya. Belum tentu semudah itu, karena ada perlawanan keras dari internal Turki sendiri yang merasa harga diri dan keamanan mereka ditukar sama duit doang. Nah, usut punya usut nih friend, menurut informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang bisa dipercaya dan beberapa klaim media asing, emang benar ada kabar kalau TCG Izmir dan TCG Ichel itu bakal diekspor ke Indonesia berdasarkan sebuah perjanjian. Tapi ingat ya, ini statusnya belum dikonfirmasi secara resmi, karena info terbarunya itu semuanya masih dalam tahap proses negosiasi final. Jadi belum tentu juga frigate Istif ini beneran diberikan ke kita. Masih ada kemungkinan berubah, masih dalam tahap tarik ulur yang alot. Keputusan akhirnya itu nanti bakal dibuat setelah ada konsultasi mendalam mengenai kebutuhan operasional Angkatan Laut Turki sendiri, bagaimana kapasitas galangan kapal mereka, dan tentu saja melihat kebutuhan pelanggan yang nantinya bakal diformalkan dalam kontrak yang mengikat. Nah, kalau kita bedah lagi informasinya, saat ini frigate kelas I yang pertama yaitu TCG Istanbul, itu kan jumlahnya baru ada 1 biji yang sudah benar-benar beroperasional. Sedangkan kapal-kapal yang ramai disebut di laporan media itu, si TCG Izmir dan TCG Ichel itu adalah unit kedua dan keempat dari kelas tersebut. Padahal kalian tahu sendiri kan, kalau Turki itu punya salah satu industri pembuat kapal militer terbesar di dunia saat ini. Mereka itu kabarnya lagi membangun sekitar 39 kapal angkatan laut secara bersamaan. Di antara puluhan kapal itu, ada frigate kelas Istif ini yang 7 diantaranya itu sebenarnya masih dalam tahap pembangunan. 2 kapal yang dikaitkan dengan potensi ekspor ke Indonesia ini, yaitu unit kedua dan keempat, sebenarnya masuk dalam kelompok kedua dari 3 kapal Milgem yang dibangun di galangan kapal pertama. Selain itu, mereka juga lagi ngerjain kelompok ketiga yang terdiri dari 4 kapal lagi, mulai dari Milgem nomor 9 sampai nomor 12 yang prosesnya masih berlangsung. Nah, yang bikin kapal ini jadi rebutan dan bikin rakyat Turki sayang banget buat ngelepasnya, itu karena frigate kelas Istif ini sensor dan sistem senjatanya itu murni dikembangkan di dalam negeri mereka sendiri.
Ini barang canggih banget, friend. Sudah dilengkapi dengan kemampuan pertahanan nasional Turki yang jempolan. Upaya lokalisasi teknologinya juga sudah sangat tinggi. Mulai dari meriam utamanya, sistem penanganan helikopternya, sampai komponen-komponen sistem propulsi utamanya, itu buatan mereka sendiri. Kapal-kapal ini juga dipersenjatai dengan sistem buatan lokal mereka yang ngeri-ngeri sedap, kayak sistem senjata jarak dekat Dok Dennis, ada radar pencarian 3D Cheng S, terus ada radar pengendali tembak Akrep, ada radar penerangan, peluncur torpedo, sampai sistem peluncuran vertikal nasional yang namanya Midlas, serta sistem rudal pertahanan udara Hisart. Bayangin, friend, semua itu teknologi asli mereka. Jadi wajar aja kalau mereka merasa ini adalah mahkota pertahanan mereka yang nggak boleh sembarangan dijual keluar kalau jumlahnya di rumah sendiri belum cukup. Makanya, laporan yang beredar luas di media asing soal potensi ekspor TCG Izmir dan TCG Ical ke Jakarta itu, sekali lagi saya tekankan belum terkonfirmasi 100% ya, meskipun memang beritanya sudah malang melintang dan jadi bahan gorengan di dunia pengamat militer abal-abal di Indonesia yang hobinya cuma klaim-klaim doang. Ya, seperti itulah kondisinya, kalau kita mengacu pada data yang ada. Memang ini berbanding terbalik dengan beberapa laporan naval lainnya, tapi ya kita lihat saja nanti gimana ujungnya. Karena jujur saja cuitan-cuitan di X itu benar-benar menunjukkan penolakan masif dari warga Turki. Inti masalahnya yaitu tadi, karena masih unit awal. Mungkin kalau yang dijual itu sudah unit ke-5, ke-6, atau ke-7, rakyatnya nggak bakal seberisik ini. Tapi ini barang masih baru banget, mau diambil gitu aja. Ya meskipun kita tahu ada perjanjian bernilai miliaran US dollar di sana, yang mana galangan kapal mana sih yang nggak tertarik sama duit segede itu, friend? Pasti mereka tergiur banget secara bisnis. Jadi sekarang bolanya ada di pemerintah mereka. Mau dengerin rakyatnya yang takut pertahanan nasionalnya pincang, atau mau dengerin dompetnya yang bakal makin tebel karena ekspor ke Indonesia? Nah, sekarang bagaimana menurut kalian terkait berita yang simpang siur ini? Apakah ente merasa baperan karena ternyata kita nggak sespesial itu di mata rakyat Turki? Atau ente malah merasa kecewa sama pemerintah Turki? Atau mungkin ente biasa aja karena sudah tahu kalau diplomasi militer itu emang serumit ini? Silahkan deh kalian tumpahkan pendapat kalian. Silahkan baku hantam secara sehat di kolom komentar ya. Jangan lupa terus pantau updatean kita karena di sini kita bakal terus bongkar fakta-fakta yang mungkin nggak kalian dapetin di channel sebelah. Sampai ketemu di video selanjutnya, friend. Terus menurut kalian kira-kira kalau negosiasi ini gagal, Indonesia harus lari kemana lagi nih buat nyari kapal frigate yang sepadan? Apakah balik lagi ke Eropa? Atau coba PDKT lagi sama negara-negara lain yang punya stok kapal ready? Ini bakal jadi bahasan yang seru banget buat kita kuliti bareng-bareng di sini. Tetap tenang, jangan terpancing emosi sama berita-berita yang terlalu hiperbola di luar sana. Kita harus tetap rasional dalam melihat perkembangan alutsista negara kita tercinta ini. Sekian dulu buat hari ini, jangan lupa diskusi di bawah ya. Satu hal lagi yang perlu kita garis bawahi, Brand, adalah soal marwah industri pertahanan. Bagi Turki, kelas Istif ini bukan sekedar kapal, tapi simbol kemandirian teknologi mereka dari ketergantungan Barat. Makanya, kalau unit awal ini beneran pindah tangan ke Indonesia, para pengamat di Ankara khawatir akan terjadi gap operasional yang fatal. Bayangkan, mereka lagi kenceng-kencengnya modernisasi kekuatan laut buat ngadepin dinamika di Mediterania Timur, tiba-tiba benteng barunya malah dikirim ke Khatulistiwa. Ini bukan cuma soal ngiri sama Indonesia, tapi soal perhitungan strategis yang sangat presisi. Di sisi lain, kalau negosiasi ini mentok gara-gara tekanan publik Turki, Indonesia bakal berada di posisi yang agak dilematis. Kita sudah punya kontrak PPA dari Italia, tapi kebutuhan akan Blue Water Navy itu mendesak, Brand. Apakah kita bakal balik lagi lirik Arrowhead 140 dari Inggris yang pengerjaannya juga lagi dikebut di galangan domestik kita? Atau justru ini jadi momentum buat kita buat makin galak menuntut transfer teknologi yang lebih ekstrim lagi? Ingat, dalam diplomasi militer, nggak ada kawan abadi. Yang ada cuma kepentingan nasional yang abadi. Jangan sampai kita cuma jadi penonton di tengah ego negara-negara produsen yang lagi berebut pengaruh di kawasan kita sendiri.